Oke, jadi hari ini juga kita akan memulai satu MHC dengan style yang baru. Kalau biasa MHC interaksi kita hanya di dalam kelas, maka nanti kita akan bagi di dalam 3 sesi. Yang pertama, kita akan ada di ruang besar ini untuk workshop. Kemudian jam 16 sampai 17, saya tinggal punya waktu setengah jam berarti. 16 sampai 17 akan ada working group atau grup terapi. Nanti nama-namanya akan dibagikan oleh Evin dan juga Agnes. Akan menggunakan lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Teman-teman yang online juga jangan langsung meninggalkan ruangan Zoom karena nanti juga teman-teman bisa dipimpin secara online oleh tim MHC. Kemudian setelah selesai, teman-teman kembali ke grup besar, ke ruangan ini. Oke, setelah itu kita selesai. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Apa yang dilakukan di dalam grup nanti akan ada arahannya, teman-teman hanya perlu datang dan mengikuti arahan yang diberikan. Oke, jadi karena di tahun ini kita akan berbicara tentang emosi, saya merasa perlu membukakan sedikit tentang apa itu emosi. Penelitian tentang emosi sampai sekarang itu masih banyak banget. Dan apa yang mendasari orang para research itu untuk memikirkan tentang emosi adalah pertanyaan ini. Apa yang membuat kita bereaksi terhadap rangsangan tertentu? Apa yang membuat kita bereaksi terhadap rangsangan tertentu? Tadi ketika teman-teman datang ke sini, tentu ada banyak kejadian. Saya sendiri bersama dengan beberapa teman di kendaraan, itu ada kejadian-kejadian motor putar balik sembarangan lah gitu ya. Ada satu rangsangan emosi. Ada suatu emosi yang muncul. Kita bereaksi terhadap peristiwa itu. Itulah emosi. Dan akhirnya bagaimana reaksi tersebut mempengaruhi kita baik secara fisik dan mental. Oke, reaksi secara fisik bisa macam-macam. Mungkin kita mulai gitu ya. Ngata-ngatain mungkin sial gitu ya. Atau yang lain boleh juga bebas maupun secara mental. Nah, jadi ini ya sebenarnya emosi ya. Apa yang membuat kita bereaksi terhadap rangsangan tertentu dan bagaimana reaksi tersebut mempengaruhi kita baik secara fisik dan mental. Nah, kalau menurut APA atau American Psychological Association, jadi emosi itu dikatakan sebuah reaksi mental yang conscious. Sebuah reaksi mental yang sebenarnya kita sadari, namun itu adalah sesuatu yang subjektif, pengalaman yang subjektif. Jadi melihat orang putar balik di jalan, lawan arah, ada orang yang biasa aja. Karena pengalaman itu bagi dia subjektif. Ada orang yang reaksi emosinya bisa berlebih, gitu. Ada orang yang reaksi emosinya bisa macam-macam. Nah ini, yang mana itu merupakan suatu emosi yang kuat terhadap yaitu yang diarahkan terhadap spesifik objek dan biasanya itu mempunyai pengaruh dengan psikis dan juga perilaku kita sama seperti yang tadi. Nah, apa yang kita alami yang tadi ketika munculnya sebuah pengalaman emosi, nah itu disebut dengan emotional experience. Biasanya ada 3 komponennya. Yang pertama ada subjective experience, jadi pengalaman itu pasti subjektif. Yang kedua ada physiological response, dan yang ketiga ada behavioral or expressive response. Jadi ada pengalaman yang subjektif, kemudian yang kedua ada respon fisik, dan yang ketiga ada respons perilaku. Menurut yang tadi. Sekarang kita lihat kalau dalam konteks. Wait. Oh ya. Oke. Oke, jadi ini tadi ya ada 3 hal. Jadi subjective experience itu pengalamannya itu secara subjektif. Yang kedua ada respons fisik, dan yang ketiga ada respons emosi atau respons ekspresif atau respons
perilaku. Nah, ada satu penelitian yang menarik, sebenarnya penelitiannya udah lama, tahun 97. Jadi penelitian mengatakan seperti ini. Ini dilakukan satu penelitian terhadap 180 orang. Jadi 90 orang diminta secara sengaja menekan perasaannya. Kalau yang secara sengaja menekan perasaan itu disebut dengan apa? Apa? Secara sengaja. Repress. Kalau tidak sengaja, suppress. Mana yang benar? Kalau kita secara sengaja itu suppress, kalau tidak sengaja itu repress. Jadi kadang repress itu kalau bilang emosinya jangan di-repress dong. Dia sebenarnya tidak secara sengaja melakukannya. Tapi kalau kita bilang suppress, kita sengaja, aduh nggak boleh nangis, aduh nggak boleh nangis, aduh nggak boleh nangis. Kadang seperti itu ya. Kita secara sengaja menahan emosi itu. Aduh nggak boleh marah, aduh nggak boleh marah, aduh nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Nah, jadi menyembunyikan perasaan yang secara disengaja, nah dikatakan itu berhubungan dengan kesehatan mental. Sederhananya dikatakan seperti ini. Kalau kita secara sengaja menghambat atau supres perasaan kita, maka itu akan mengganggu kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Jadi ada di kesimpulannya dikatakan seperti ini, menghambat perilaku ekspresif secara emosional atau tidak mau mengekspresikan emosi, maka itu justru tidak memberikan kelegaan dari pengalaman yang subjektif dari emosi tersebut. Nah, dengan demikian sering sekali kita diajarin untuk mengekspresikan perasaan itu sering sekali membuat kita seseorang merasa lebih baik gitu ya. Cuman kalau bicara tentang anger, kita harus hati-hati nih. Apakah maksudnya Kak Oni, kita anger itu juga harus diekspresikan langsung? Karena kalau demikian, kalau berdasarkan riset ini, berarti semua jenis emosi yang kita rasakan, itu kita harus ekspresikan. Ketika kita menahannya, menyembunyikannya, maka dikatakan itu akan mempengaruhi kepada kesehatan fisik kita dan juga kepada kesehatan mental kita. Demikian sebaliknya, kalau kita berani untuk mengekspresikan emosi kita, maka itu akan membuat kita semakin sehat mentalnya. That's why kadang ya kalau cerita kita bilang cerita aja, nggak apa-apa, ekspresiin aja. Karena memang itu membuat kita makin sehat mentalnya. Ngobrol-ngobrol itu kan kita mengekspresikan emosi ya. Itu membuat kita makin sehat ternyata ya. Gitu. Meskipun kadang yang diobrolin apa gitu ya. Tapi ternyata waktu kita berani mengekspresikan emosi kita, waktu kita berani untuk menuangkan emosi kita, maka itu membuat Buat mental kita mental kita semakin semakin sehat. itu. Jadi Jadi mengekspresikan mengekspresikan emosi itu emosi adalah itu sesuatu adalah hal suatu yang hal baik, yang baik, sesuatu hal sesuatu yang hal sehat. yang sehat. Cuman bagaimana dengan anger? Nanti kita akan menemukan penjelasannya di belakang. Oke. Nah, jadi bicara tentang emosi, emosi itu sebenarnya ada banyak. Di awal tadi saya menjelaskan bahwa ada banyak research yang terus-menerus ngebahas tentang emosi. Salah satu yang mungkin teman-teman sering lihat ini, lingkaran emosi. Yang bagian dalam ini dikatakan emosi yang sekunder. Emosi yang sering sekali terlihat gitu. Atau beberapa sebenarnya mengatakan ini emosi dasar. Dasarnya ini, tapi kemudian di baliknya itu ada begitu banyak emosi-emosi yang lain. Nah, tapi hari ini kita hanya fokus untuk ngebahas satu emosi ini. Lainnya nanti. Oke,
Teman-teman boleh scan ini dulu. Teman-teman boleh sharing, berbagi. Kata apa yang menggambarkan pengalaman teman-teman tentang kemarahan? Buat dalam kalimat atau kata yang menggambarkan tentang kemarahan. Atau ya pengalaman kemarahan. Hey, ada beberapa yang sudah masuk ya. Kalau dipendam, dipendam lalu meledak, out of control, sial. Ada ya mengatakan itu, kemudian impulsif dan kemudian menyesal. Next screen. Bingung harus bagaimana. Diluapkan malah akan merugikan. Kemarahan itu identik dengan kata yang negatif dan kalimat yang diutarakan dengan nada tinggi. Menyakitkan, nama-nama binatang. Frustasi, dipendam sampai sakit kepala. Benar ya? Yang tadi respon fisik. Kata kasar, ada lagi nih, sialan. Menyumpahi, habis kesabaran, tidak sesuai keinginan hati. Anger itu seperti menembak peluru yang udah terlanjur, meluncur dan nggak bisa ditarik. Ketika dihakimi, nada tinggi dan wajah serem. Dianggap aksi bukan reaksi. Disampaikan tapi melihat orangnya. Kalau lebih tua biasanya dipendam. Tahan gitu ya. Dipendam namun tidak tenang. Yang terakhir tadi, ninju tembok. Diam lalu mengutarakan dengan kalimat yang dipikirkan dengan baik. Waduh. Udah. Senggol bacok. Nggak tahu harus merespon bagaimana karena takut menyakiti. Oke, next. Oke, jadi dari sini sebenarnya saya melihat bahwa kita mempunyai penilaian bahwa kemarahan itu sesuatu yang negatif. Benar ya, kemarahan itu sesuatu yang negatif, kemarahan itu sesuatu yang merugikan, kemarahan itu sesuatu yang karena itu negatif merugikan, apalagi kita anak-anak Tuhan, jadinya kita nggak pengen ya ekspresiin ya, karena dipandang negatif. Gimana sih anak Tuhan kok marah-marah gitu ya? Gimana sih orang Kristen kok marah-marah? Menyimpannya sendiri dan menangis. Masih ada? Update status. Oke. Kemarahan update status baik. Dipendam dulu sebelum merangkai kalimat yang tepat. Setelah kalimatnya terangkai, mah nggak bisa diungkapkan. Ini lagi curhat ini ya. Susah banget gitu ya. Oke.
Oke, thank you teman-teman. Dari sini saya menangkap kesan bahwa selain kita melihat kemarahan itu dengan konotasi negatif, kita kesulitan banget ternyata ya dengan emosi kemarahan ini ya. Bingung gimana harus mengekspresikannya. Kalau tadi dikatakan emosi harus diekspresikan, tapi kok kontradiksi dengan mungkin belief-belief kita, keyakinan kita harus jadi orang yang ramah gitu mungkin ya. Harus orang yang penuh dengan sukacita, harus jadi orang yang mengampuni dan memaafkan. Harus jadi orang yang nggak bisa kata-kata kasar karena rata-rata anger itu digambarkan dengan kata-kata kasar. Oke, jadi sangat tepat ya kita mempelajari ini ya. Oke, semoga nanti kita bisa ketemu tuh gimana caranya. Dan tentu di dalam working group. Oke, jadi teman-teman, anger itu sebenarnya satu emosi yang semua orang pasti alami. Bahkan dari bayi sampai orang tua. Itu semua satu emosi yang sebenarnya tidak selalu bermuatan negatif. Sebagai orang Kristen kita sering dengar ada yang marah, yang kita sembah-sembah Tuhan Yesus, marah dia, gitu ya. Atau ada bagian Alkitab yang bilang jangan berbuat dosa kalau lagi marah gitu. Jadi mungkin itu akan menolong kita untuk memahami bagaimana kita merespons dengan anger ini. Nah, tapi memang anger itu terjadi pada derajat dan intensitas yang berbeda-beda. Ada yang levelnya mungkin kalau 0 sampai 10 ada levelnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi setiap orang pasti mempunyai emosi ini. Kita semua pasti mempunyai emosi ini. Hanya saja mungkin derajatnya yang berbeda-beda. Ya, jadi eh ya, bicara tentang anger, maka kita akan mengerti apa sebenarnya yang terjadi di dalam proses anger itu. Waktu kita mempunyai pengalaman anger. Jadi ini nanti akan dibahas di dalam grup ya. Pasti dimulai dengan ini. Ada sesuatu yang men-trigger atau stimulus. Kemudian ketika stimulus itu hadir, maka kemudian akan ada pikiran. Pikiran ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kita, dipengaruhi oleh belief kita, dipengaruhi oleh pola asuh dan juga personality kita. Nah, kalau situasi yang men-trigger nah ini juga sebenarnya sangat subjektif ya. Ini sangat subjektif. Ini juga dipengaruhi yang tadi. Kemudian dari sana juga akan muncul ini, feeling. Akan muncul perasaan. Perasaan ini adalah apa yang tadi yang saya sebutkan, yang what's behind-nya, bukan perasaan yang primernya, tapi perasaan yang sekunder. Perasaan yang di bawah yang ini. Wait. Nah, jadi feeling itu sering sekali di sini, bukan di sini. Oke. Okay? Jadi di balik anger itu ada perasaan-perasaan yang lain. Nah, itu kita harus kenalin. Nah, kemudian pasti ada sensasi fisik. Waktu ada sensasi fisik, maka kemudian disitulah kita mengekspresikan anger. Nah, ini semua disebut dengan pengalaman marah. Jadi bicara tentang marah gitu ya, kita nggak bisa cuma bilang aku marah gitu ya. Pasti ada ini, teman-teman harus mulai aware sebenarnya situasi yang men-trigger apa sih? Kemudian pikiran kita apa sih? Kemudian perasaan kita apa sih? Kemudian ini, sensasi fisik yang kita rasakan apa? Kemudian bagaimana ekspresi dari anger itu. Nah, ini nanti akan dibahas dalam grup. Teman-teman perhatikan. Nah, contohnya nih, situasi yang men-trigger itu apa? Apa yang membuat kita marah?
kita lihat contoh-contoh di Alkitab ya, supaya lebih Kristen nih, gitu. Ya, Herodes, teman-teman tahu Raja Herodes itu waktu itu datang orang Majus nanya kepada dia, katanya di sini ada orang raja akan lahir, kemudian Herodes kasih perintah, oh dia pergi nanti kasih tahu aku ya di mana raja itu lahir. Tapi orang-orang Majus ini malah pergi menipunya. Dia marah. Herodes itu marah banget. Sehingga akhirnya dia kasih perintah bunuh aja sekalian semua anak yang lahir. Yang laki-laki usia berapa tahun ke bawah gitu. Kemudian 10 murid, teman-teman tahu kisahnya ketika Yakobus dan Yohanes itu minta posisi kanan dan kiri Yesus. 10 murid itu marah, kesel karena mereka meminta tempat khusus untuk menjadi orang penting dalam kerajaan. Kemudian Yunus marah ketika Tuhan mengampuni Niniwe. Bahkan dia bilang dia marah juga ketika Tuhan mematikan pohon pohon apa? Pohon jarak. Dia marah sampai mau mati. Aku ngebayangin ini. Oh, bayangin gimana ya dia ya marahnya ya. Sampai dibilang lebih baik aku mati. Saking dia marahnya sama Tuhan, ini pohon jarak juga kenapa Tuhan Tuhan matikan gitu. Kemudian ini menurut teman-teman, Tuhan Yesus marah ketika di bait Allah itu karena apa? Situasinya apa? Waktu Tuhan Yesus marah di bait Allah pernah ada ya, Tuhan Yesus marah-marah di bait Allah. Itu situasinya apa sebenarnya? Apa? Boleh? Saya. Pelataran Bait Allah disalahgunakan. Harusnya bisa jadi tempat orang-orang non-Yahudi untuk beribadah, malah dijadiin tempat buat penjualan lain sebagainya. Pelataran bait Allah disalahgunakan. Harusnya itu tempat orang-orang non-Yahudi bisa beribadah, ini jadi tidak bisa. Jadi Tuhan Yesus marah. Nah teman-teman sekarang ambil waktu berpikir sebentar, hal apa atau situasi apa yang membuat teman-teman marah? Kalau ada yang mau sharing secara terbuka, boleh juga gitu ya. Saya marah nih barusan ada feedback suara saya nih gitu ya. Triggering situation gitu ya. Teman-teman ada nggak? Coba, udah muncul, udah mulai muncul? Boleh? Ini ada udah lama. Saya saya marah ketika saya merasa tidak didengarkan dengan baik. Merasa tidak didengarkan dengan baik. Jadi situasinya, halo kok jadi pilu. Situasinya tidak didengarkan dengan baik. Oke, saya marah ketika lagi ngobrol-ngobrol, dia sibuk main handphone. Mungkin itu situasinya ya, atau main games gitu ya. Oke, ada lagi situasi. Jadi peristiwanya itu seperti apa? Gitu. Kalau tadi udah mulai masuk ke ranah perasaan. Perasaan diabaikan gitu misalnya. Situasinya dulu, nanti kita masuk ke perasaannya. Ada lagi yang mau coba? Ini harus ditodong. Wahyu katanya nggak pernah marah, Pak. Coba, Pak, ekspresi. Oh, iya. Perilakunya ya, udah terlihat ya perilakunya ya. Enggak, situasinya apa? Coba dideskripsikan. Saya marah ketika Kak Oni nodong nih suruh ngomong gitu. Atau yang lain. Ini kan aku coba nolongin nih, nolongin. Coba yang lain. Ketika ada teman yang nggak bisa diajak kerja sama.
Oh, oke, satu orang lagi. Ada lagi? Satu orang lagi? Boleh teman-teman berbagi situasi apa yang sering sekali membuat teman-teman marah? Atau yang baru-baru aja lah supaya gampang. Mau coba? Oh ya dari diri sendiri justru. Apa tuh? Oh pakai. Iya, eh, marah karena alarmnya udah bunyi, nggak bangun, terus bangun siang. Kan jadinya telat. Jadi marah ke diri sendiri. Marah ke diri sendiri. Thank you, thank you, thank you. Ya, jadi ternyata kemarahan itu bisa situasi atau bisa ke objek tertentu. Baik itu diri sendiri atau ke orang lain. Gitu ya. Ya, jadi kita kan sering sekali marah atau ke-trigger dengan situasi-situasi seperti yang teman-teman mungkin udah pikirkan. Atau bisa juga ya ini, adanya pelanggaran tentang bagaimana harusnya kita diperlakukan. Harusnya didengarkan, tetapi enggak muncul perasaan marah. Kemudian adanya ketidakadilan. Kemudian adanya frustasi. Adanya ancaman dan juga rasa sakit. Frustasi ini lebih kepada ketika kita mempunyai sesuatu yang ingin kita capai, tapi kita dihalangi. Nah, itu yang membuat kita frustasi. Biasanya akan muncul juga marah. Nah, sekarang masuk ke pikirannya. Oke. Pikirkan apa yang muncul. Pikiran apa yang muncul? Salah. Pikiran apa yang muncul? Jadi, kira-kira apa ya? Jadi kita kan karena nggak interview Herodes ya, kita nggak tahu ya. Tapi kira-kira apa yang muncul di dalam pikiran Herodes ketika dia marah, dia melihat bahwa orang-orang Majus telah menipunya. Ini bisa banyak banget. Ketika Herodes marah, kira-kira apa yang muncul dalam pikirannya? Atau gini, kita coba dulu. Coba kamu lagi ya. Besok-besok aku duduk di belakang. Muncul ketika tidak didengarkan. Pikiran, not feeling. Oh, di Zoom. Hampir terlupakan. Jangan marah ya, teman-teman ya. Di Zoom. Apa katanya? Siapa itu? Oh, oke, di Zoom ada yang mengatakan bahwa pikiran yang muncul adalah aku ini seorang raja. Kok berani-beraninya perintahku itu diabaikan? Oke, itu pikiran ya, make sense ya. Pikiran apa lagi kira-kira yang muncul? Thank you, Hendrik. Pikiran apa lagi kira-kira yang muncul? Nah, waktu kita coba understanding orang, saya di sekolah, waktu sekolah konseling, kita harus mampu berpikir seluas-luasnya setiap kemungkinan. Gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman sampaikan aja kemungkinan-kemungkinannya apa. Oke, menurut Sarah di Zoom, Rencana Herodes tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya.
Lalu ada juga yang bilang namanya LT terancam karena kedatangan raja yaitu Yesus. Frustasi, merasa tidak dihargai. Oke, bagus-bagus sekali ya pemikiran-pemikirannya ya. Oke, kita next. Yang kedua, kalau yang kedua ini dari sini, jangan dari Zoom lagi. Iya, waktu ke-10 murid itu, waktu Yohanes dan Yakobus minta posisi dalam kerajaan Allah. Kira-kira apa yang dipikirkan 10 murid itu? Masa sih mereka pikirannya sama? Berarti harus ada 10 pikiran di sini. Kira-kira apa yang dipikirkan mereka sampai mereka marah dan gusar? Apa? Kalau aku ya terfikirkan mungkin seperti ini. Mungkin mereka juga mau. Aku juga mau dong, gitu ya. Sehingga mereka marah kenapa harus kanan kiri. Mungkin bisa depan, belakang, mungkin. Atau apa lagi? Oke, ada pemikiran bahwa jadinya yang selain dua itu lebih rendah, gitu ya. Oke, thank you. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Teman-teman coba, pikiran apa yang muncul? Sehingga mereka marah dengan dua orang itu. Di Zoom jadi gak mau jawab deh karena tadi. Teman-teman di Zoom boleh jawab deh. Teman-teman yang di sini, ada ya yang mau coba? Oh, penting nih orang berdua. Bagus juga. Aduh, bidang. Itu dari Zoom atau dari Kasabet? Oh, oke. Oke, oke. Oke, oke, oke. Kita sama penting. Oke. Teman-teman yang lain? Kok ngajak-ngajak? Iri. Itu perasaannya ya. Tapi pikirannya kok nggak ngajak-ngajak gitu. Oke. Ada lagi teman-teman? Apa kira-kira ya? Oh, cari perhatian. Yang dua orang itu. Oke. Ini dua orang yang mencari perhatian banget sih gitu ya. Oke, terus ada lagi? Oke, kita next. Ketika Yunus marah waktu Tuhan akhirnya mengampuni Niniwe. Apa yang dalam pikiran Yunus kira-kira? Ini kira-kira aja nggak ada yang salah benar. Kan kita lagi gak interview Yunus ya. Gak apa-apa. Gak diwarahin loh, beneran. Kadang kita di Alkitab tidak boleh kan Alkitab tulisnya gini. Kita lagi coba membayangkan. Niniwe kan jahat banget kok diampuni sih. Thank you Agnes. Ada lagi? Allah kok nggak adil. Yang lain yang jahat langsung tebas-tebas aja. Kok yang ini masih diampuni sih? Oke, ada lagi? Aduh, mirip pikiran aku. Benar. Capek-capekin aja nih gitu ya. Oh gitu Allah tinggal pertobatkan aja langsung. Aku nggak perlu masuk ke perut ikan 3 hari 2 malam gitu. Capek-capek aku jadi dilempar ke laut. Marah banget nih. Toh diampuni juga. Aku udah tahu gitu ya. Di Alkitab itu ditulis bahwa aku tahu kau Tuhan yang Maha Pengasih. Kau pasti mengampuni mereka gitu. Good. Nah, sekarang yang tadi saya marah, sekarang ke kita. Tadi kita udah mulai mention toh situasi yang buat kita marah. Pikiran apa yang muncul ketika kita marah?
Nanti di grup aja sharingnya. Nah, kemudian ini perasaan. Apa perasaan yang paling mendasar? Jadi saya ketemu beberapa gambar ini sangat bagus ya menggambarkannya. Jadi di balik anger itu kemungkinan ada ketakutan, ada kecemasan, ada frustasi, ada kebingungan, ada perasaan sakit, ada perasaan terisolasi, kemudian ada kesedihan, ada perasaan malu, ragu-ragu, cemburu, depresi, penolakan, perasaan tidak berdaya, direndahkan, macam-macam. Nah ini juga sama. Jadi di balik anger itu ada emosi yang lebih primer. Emosi yang mendorong munculnya perasaan anger itu. Bahkan ternyata, nih, kesedihan gitu ya. Ada orang yang menangis misalkan. Kita pikir dia karena sedih. Tapi waktu diselidiki enggak. Dia bukan karena sedih. Dia karena marah. Kayak yang tadi. Akhirnya sampai nangis. Akhirnya nangis gitu. Kemarahannya begitu besar. Tetapi diekspresikan lewat nangis. Ketika ada perasaan takut, yang muncul, yang keluar apa? Marah-marah. Padahal sebenarnya dia ketakutan. Ada perasaan malu, perasaan bersalah, tetapi dia udah bersalah, tapi akhirnya marah-marah ke orang lain. Misal gitu, kok lu marah-marah sih sama dia gitu kan? Waktu kalau dia berani jujur, dia akan menemukan bahwa mungkin sebenarnya aku malu sih. Thank you. Ini dingin banget. Jadi ada banyak perasaan di balik kemarahan kita itu dan itu yang harus kita kenali. Oke, nanti ini juga di grup bisa saling sharing ya. What's behind? Nah, setelah emosi, nah masuk ke ekspresi anger. Ini ada beberapa teman-teman, tinggal pilih aja mana ekspresi anger yang teman-teman sering lakukan. Ada yang ekspresif, langsung pukul, tonjok. Ini masih baru-baru ini ya, meludah ya. Sampai akhirnya dia harus kehilangan. Waduh. Situasinya apa itu? Situasinya dia direkamin atau dia terganggu tujuannya untuk beli gorengan. Akhirnya dia ditegur toh situasinya dan dia meludah. Efeknya aduh ampun-ampun. Gitu. Ini ada banyak. Ada yang kita lempar sesuatu, ada yang teriak, ada yang dorong, ada yang menggunakan kata-kata yang kasar, ada yang bikin gestur, ada yang guling-guling di lantai. Kita mungkin udah enggak ya, guling-guling di lantai ya. Guling-guling di kamar mungkin. Ya, ini teman-teman tinggal diperhatikan. Mungkin ada juga yang tidak muncul di sini, ekspresi kemarahan kita. Ada yang menggerutu gitu ya. Diomongin, iya, iya, habis itu balik menggerutu gitu. Ada yang ya pergi aja, diam-diam. Ada yang run away, ada yang nangis, ada macam-macam. Oke. Ya. Di dalam Alkitab di Efesus 4 di ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, ada beberapa poin yang saya coba renungkan dari sini. Yang pertama adalah tentang emosi marah itu sendiri. Jadi emosi marah itu adalah sesuatu yang diizinkan gitu ya. Bukannya kamu jangan marah, bukan seperti itu. Tetapi ketika emosi itu muncul, ketika kamu di dalam kondisi yang marah, kamu jangan berbuat dosa. Gitu. Jadi emosi marah tidak dikatakan itu sesuatu yang kita tidak boleh rasakan.
Tetapi itu suatu emosi yang eksis ada di dalam diri kita. Oleh karena itu Paulus menasihatkan kalau emosi itu muncul karena itu ada di dalam diri kamu, kamu jangan berbuat dosa. Nah ini yang mungkin yang perlu kita pikirkan, di jangan berbuat dosanya. Perilaku apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi marah? Apakah ini atau ada perilaku yang lain yang bisa kita lakukan? Nah, cara tentang perilaku yang lain yang bisa dilakukan, banyak orang menawarkan perilaku yang ini. Perilaku asertif. Perilaku asertif itu seperti apa sih? Gitu ya. Perilaku asertif adalah bagaimana kita mengekspresikan keinginan kita, ide-ide kita, pemikiran kita, perasaan kita, itu secara langsung dan secara tepat. Nah, tujuannya adalah mengkomunikasikan emosi yang tadi. Emosi itu harus diekspresikan. Jadi caranya secara asertif. Jadi tidak dipendam atau tidak dilakukan dengan perilaku-perilaku yang nggak tepat. Nah ini silakan difoto atau bisa dibaca, kemudian nanti bisa didiskusikan di dalam grup pada waktu saya sudah habis. Oh ya masih? Oh, oke. Nah, jadi ada perilaku yang diharapkan adalah yang ini. Supaya yang tadi, janganlah kamu berbuat dosa, maka asertif ini bisa menjadi salah satu opsi yang bisa kita lakukan. Sedangkan agresif ini adalah ketika kita mengekspresikan keinginan, ide, perasaan kita itu dengan mengorbankan orang lain. Tentu ini tidak sesuai dengan apa yang tadi di Efesus katakan. Ketika kita mengorbankan orang lain, kita telah berbuat dosa di sana. Ketika kita mempermalukan orang lain, kita telah berbuat dosa di sana. Jadi ini agresif, bukan perilaku yang tepat ketika mengekspresikan kemarahan. Nah kemudian ada juga yang tidak asertif. Tidak asertif ini termasuk di dalamnya pasif agresif. Gitu ya. Jadi dia tidak mengungkapkan keinginannya, tidak mengekspresikan perasaannya, lebih kepada ya menekan atau diam dan tidak menyampaikannya. Tetapi secara emosi itu tetap ada di dalam dirinya gitu. Jadi perilaku agresif ini termasuk pasif agresif ini bisa juga termasuk kayak ya, yang mungkin kita sering dengar seperti silent treatment, benar banget. Kemudian ghosting, itu pasif agresif juga. Gitu. Ketika membicarakan satu isu tertentu, kita cenderung tidak berani membicarakannya, tetapi ya kita diam. Gitu. Kita diam dan kita tidak memberi penjelasan. Itu juga pasif agresif. Oke, kemudian teman-teman bisa bisa baca hasilnya, bisa difoto dulu, bisa dibaca. Nah, kemudian apa yang bisa kita ganti, perilaku apa? Dari salah satu buku namanya Grup Terapi, buku itu menawarkan ini, behavior yang diganti itu cukup menarik. Tidur yang cukup. Jadi teman-teman, ternyata kalau kita kurang tidur, itu kita bisa lebih anger ternyata. Gitu. Moodnya itu nggak stabil. Moodnya itu menjadi kacau balau. Jadi tidur yang cukup itu juga bisa menolong kita sebenarnya untuk kita bisa lebih berteman dengan emosi itu. Lebih bisa untuk mengendalikannya. Kemudian kita harus notice kondisi fisik lain yang membuat tidak nyaman.
Kemudian sediakan waktu yang cukup untuk diri sendiri. Nah, ini ketika di dalam berelasi, kita harus berani menunda berargumen jika diperlukan. Dan berani menyatakan kebutuhan kita. Ya, jadi ini adalah sebenarnya hal-hal praktis, perilaku-perilaku praktis yang bisa kita lakukan ketika kita bicara untuk ini mengganti perilaku anger kita yang nggak sehat, yang destruktif itu menjadi perilaku-perilaku yang lebih sehat. Jadi selain tadi kita menggunakan pendekatan yang asertif, nah kita juga bisa memperhatikan beberapa perilaku-perilaku yang mungkin selama ini bisa menjadi salah satu yang berkontribusi untuk meningkatkan kemarahan kita. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke grup? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Kalau enggak nanti bertanyanya sama pemimpin grupnya ya. Udah ada pembagiannya? Oh ya, silakan. Oh ya, pertama makasih Kak Oni untuk penjelasannya. Mungkin eh, saya yang bertanya untuk yang poin kedua mungkin ya, yang notice kondisi fisik lain yang membuat tidak nyaman. Seperti yang diketahui kan kalau untuk perempuan ada siklus menstruasi ya, itu kan cukup sangat berpengaruh nih. Kira-kira gimana ya? Terima kasih. Ya, jadi selain kondisi eh, yang perempuan setiap bulan ada yang disebut dengan menstruasi, tentu itu sangat mempengaruhi aspek emosi kita dan juga mood kita. Jadi itu masuk dalam hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita harus aware ya. Saya juga semakin hari semakin belajar untuk aware akan hal itu. Kalau kira-kira kok moodnya gak stabil ya gitu ya. Ini mulai mikir tanggal berapa sih sekarang? Oh, tanggalnya udah mendekati seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kita harus harus notice. Jadi kita tahu nih. Bahkan mungkin kita bisa komunikasikan kalau saya sudah menikah, komunikasikan dengan pasangan. Jangan macam-macam deh ya lagi. Gak gitu. Ya, komunikasikan. Ini moodnya lagi tidak baik gitu karena lagi period seperti itu. Jadi nggak apa-apa, hal-hal seperti itu, apalagi yang udah pasti-pasti dikomunikasikan aja. Iya, kira-kira seperti itu. Thank you ya, udah membuat semakin jelas ini arah-arah change behavior ini seperti apa. Jadi eh, semakin kita notice apa yang terjadi di dalam fisik kita, mungkin juga perasaan-perasaan yang lain, bukan eh, ada sakit, ada situasi yang membuat kita eh ya sakit lah ya gitu, sakit fisik. Itu sakit fisik juga itu bisa membuat kita angernya lebih tinggi loh. Waktu papa saya sakit, sakit yang lama, itu dia suka marah-marah. Awalnya saya nggak mengerti. Awalnya saya bilang, udah sakit, ditolongin, malah marah-marah gitu ya. Gitu. Tapi mama saya ngingetin bahwa, itu karena sakitnya dia itu gitu. Jadi semakin mengerti bahwa memang ada kondisi fisik yang akhirnya mempengaruhi emosi kita. Sama halnya seperti ini, kamu kalau lapar rese gitu. Jadi aware. Kalau udah lapar teman-teman, jangan masuk ke isu-isu yang sensitif. Itu nggak kelar percakapannya nanti. Jadi makanya dikatakan banyak hal bisa diselesaikan di meja makan. Gitu. Kalau udah lapar, obrolannya nggak usah yang sensitif-sensitif. Obrolin hal-hal yang ringan aja. Pas perut udah kenyang, baru obrolin. Jadi itu maksudnya. Jadi kita harus aware dengan tubuh kita.
waktu yang cukup untuk diri sendiri maksudnya bagaimana ya Kak? Apakah harus setiap hari dan batasan cukupnya gimana? Ya, ini lebih kepada sebenarnya kita memberikan waktu yang cukup bagi diri kita eh, untuk kita melakukan sesuatu gitu. Jadi misalkan kita udah tahu kita mau apa ya contohnya ya. Oh tadi nih, kita udah tahu kita mau pakai ruangan ini. Ternyata masih dipakai. Udah diomongin misalkan nih, kita mau pakai ya jam 3. Jadi setengah jam sebelumnya udah siap-siap gitu. Jadi waktu kita kasih spare waktu itu, sebenarnya kita lagi mengurangi kadar kemarahan kita. Tapi waktu tadi belum selesai, "Kok belum selesai sih bang gitu kan. Iya nih lagi saat teduh gitu kan. Udah dibilangin juga kira-kira gitu. Jadi menyediakan waktu yang cukup itu akan mengurangi kita dari perasaan-perasaan marah. Kira-kira seperti itu sih. Lebih kepada kalau kita mengerjakan sesuatu atau juga misalkan tadi kami mau ke sini, kalau waktunya cukup, mungkin kita nggak perlu balap-balapan sama orang lain gitu. Jadi waktu tujuan kita terhambat, misalkan ada yang macet, ada apa, kita bisa lebih nggak marah karena kita punya banyak waktu. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada 2. Silakan dari sana dulu. Kak, aku mau nanya. Misalnya kemarahan kita itu berhentinya tuh bukan di satu case itu, maksudnya triggernya ada nih, terus kejadian gitu kan. Tapi ternyata marahnya nggak berhenti di situ gitu. Jadi kayak kebawa ke dalam pikiran. Jadi kayak seakan-akan imajinasi kita sendiri yang bikin kemarahan itu tambah parah gitu. Kayak misalnya ya ngebayangin nih orang lagi happy-happy di luar atau abis habis ya misalnya dia agak crossing boundaries gitu ya, terus gua ngebayangin nih dia happy banget hidupnya, terus lebih baik dari gua. Jadi dan sampai pada tahap itu tuh nggak bisa kelar sampai ada kontak fisik yang aku lakukan gitu. Ya misalnya mukulin pintu, banting barang kayak gitu, karena kalau ditahan gitu ya, kalau ditahan di dalam tanpa ada energi yang keluar itu tuh susah banget istirahat gitu Kak, dan itu bakal kebawa terus sampai seterusnya gitu. Jadi gimana ya meredakan suara-suara di dalam imajinasi kita gitu yang ngebayangin orang ini tuh lagi bergembira dalam kesalahannya gitu. Kayak gitu. Oke, thank you. Ya, ya, ya. Ya, waktu kamu sadar ada kemarahan itu, apa eh eh res eh ini coba coba mundur lagi, 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 lagi. Oke, yang ini. Nah, eh di sini. Apakah waktu kamu menyadari kemarahan itu, apakah kamu sudah sampai di sini? Sudah. Tapi ada muncul kemarahan itu masih ada karena mempunyai pemikiran bahwa bentuk ekspresinya harus katakanlah ditojok gitu ya. Oke. Tunggu ya. Oke, berarti kamu tidak melihat bahwa ada cara lain
yang bisa meredakan kemarahan itu selain menonjoknya, seperti itu. Mungkin apa yang perlu dilakukan adalah kita harus masuk ke areal-areal sini nih. Yang muncul dalam pikirannya apa? Secara khusus ini. Perasaannya sebenarnya apa? Nah, waktu perasaan di sini muncul bukan yang sekunder tadi, tapi perasaan yang lebih primer. Nah, itu yang kemudian coba diekspresikan. Nah, kalau kamu nyaman, boleh boleh ini ya. Maksudnya boleh sharing nggak sebenarnya perasaan apa yang muncul sebenarnya dari situasi itu? Kalau yang aku bisa identifikasi ketika aku merasa diremehin kali ya, atau dianggap rendah lah kayak gitu. Jadi ya nahan energi di dalam untuk ku manage dengan konsep tuh nggak cukup gitu kan. Jadi aku mesti keluarin energi itu dengan mukulin sesuatu gitu. Ya sebenarnya aku beli samsak sih biar bisa pukul-pukul gitu di kamar gitu sampai. Tapi kadang kan kurang apa ya, intensitas kemarahannya tuh begitu, kadang tuh begitu naik gitu Kak. Bahkan aku susah tidur gitu. Jadi ya akhirnya mukulin tembok juga sih gitu. Kayak mesti ada sesuatu yang keras gitu yang bisa kulampiaskan gitu. Ya itu tuh bukan nggak selalu kemarahan yang di hari itu gitu. Kadang aku bisa keinget kemarahan waktu aku kecil dibentak-bentak bokap gitu. Terus tiba-tiba ya gitu jam 12 malam bangun mukulin tembok gitu. Atau teriak-teriak gitu di kamar gitu kan. Kadang sulit juga sih gitu Kak. Karena kan kalau misalnya kalau misalnya kamarku terisolasi gitu ya nggak apa-apa lah ya mungkin. Cuman kan kadang aku diprotes juga gitu kayak ini orang ngapa sih gila apa gimana gitu kan. Jadi ya juga karena itu juga aku sulit untuk di tempat umum sih kayak makanya aku menghindari aku nggak suka bawa kendaraan gitu karena udah pasti ya kayak disalip dikit aja aku pernah nyerempet motor sampai dia jatuh gitu dan itu aku puas gitu Kak, merasakan itu. Ya, Cuma pada ya, ya. akhirnya ya kayak after thought-nya kayak aduh gawat banget nih gue gitu. Ya, 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 ya. Kayak, Oke, oke. Thank you ya buat sharingnya ya. Jadi artinya aku menangkap bahwa sebenarnya kamu sekarang itu aware dengan emosi kemarahan yang ada di dalam diri kamu, sehingga salah satu strategi yang diambil adalah menghindari situasi-situasi yang men-trigger, kayak gitu. Cuman realitanya emosi itu tetap ada, ya. Jadi emosi itu sering sekali digambarkan sebenarnya seperti ombak. Dia bisa datang, dia bisa pergi. Datang lagi menghempas, pergi lagi. Sehingga beberapa orang yang sangat concern dengan mindful bilang apa yang perlu dilakukan adalah kamu perlu surfing. Kamu surfing di atas kemarahan itu. Kamu surfing di atas emosi itu. Ada buku tentang kemarahan judulnya Dancing with Anger. Karena kemarahan itu atau emosi-emosi yang lain kita nggak bisa tekan, kita nggak bisa tiadakan. Dia akan selalu ada. Dan apa yang harus kita lakukan, selain yang tadi kita aware akan hal ini, adalah sebenarnya akan muncul solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan diri kita ya sebenarnya ya. Sesuai dengan ada orang-orang yang ya mungkin menjadi ninju tembok gitu ya. Tapi kan itu tetap muncul dari kesadaran daripada gue ninju orang ya mungkin seperti itu ya. Sehingga di Jepang ada ruangan khusus untuk pecahin piring. Teman-teman pernah lihat untuk mengekspresikan kemarahan ada satu ruangan disediain. Karena emang emosi itu ada. Nah mungkin yang perlu kita pertanyakan atau kita berikan sebuah kesadaran bagi diri kita adalah ketika emosi itu ada,
Bagaimana kita berselancar di atasnya? Apakah kita akan merusak orang lain atau things gitu atau merusak diri kita? Nah, itu sesuatu yang harus dihindari. Ketika emosi itu datang, kita perlu menari bersama emosi itu atau berselancar dengan emosi itu. Gitu. Jadi mungkin emang ya that's why ini ya judul MHC hari ini bukan managing anger, bukan gitu ya, control anger gitu, tapi befriend. Karena realitanya kita nggak bisa selalu mengendalikan mereka. Kita nggak bisa selalu mengatur mereka sedemikian rupa. Selain kita berteman dengan emosi itu. Oh ya, saya mempunyai kemarahan gitu. Tetapi sekarang kita tahu kapan dia muncul. Dan kita tahu cara kita berteman dengan dia. Berteman yang akhirnya tidak membuat kita berdosa. Seperti itu ya. Thank you ya, the sharing ya. Oke, Fanya. Aku mau nanya Kak, kalau misal ada orang yang kalau lagi marah tuh dia tidur, terus setelah tidur jadi nggak either nggak marah sama sekali atau marahnya berkurang intensitasnya. Apakah itu artinya kita lagi suppress atau bagaimana cara manage emosi itu gitu? Eh, Kayak kalau ternyata itu suppress, jadi apa yang benar? Tapi kalau ternyata itu nggak suppress, eh terus apa tindakan lanjutnya gitu? Karena kan masalahnya belum tentu selesai gitu setelah tidur. Itu sih, Kak. Oke, thank you. Ya, kemungkinan yaitu tadi perilaku yang kita pilih itu salah satu perilaku yang bisa juga dikatakan pasif agresif ya, menghindarinya gitu sehingga tidak menyelesaikannya gitu. Bisa jadi ya kita perlu tanya orangnya apakah dia melakukannya dengan sengaja dan tujuannya apa sehingga dia tidur gitu ya. Kita perlu tahu akan hal itu. Kalau dia ada beberapa orang mungkin bilang, aku takut kalau aku marah nanti aku akan ngomong sembarangan gitu. Kalau Kak Oni kadang sering sekali terkesan pasif agresif yang aku sadarin, itu adalah kalau aku marah dan diekspresikan, itu biasanya akan ngomong mulutnya itu jahat banget. Gitu, ngomongnya bisa macam-macam dengan tujuan melukai orang lain gitu. Jadi karena itu aku sadarin ada emosi kemarahan itu dan kalau diajak konfrontasi langsung, ayo tak ladenin gitu ya, omong keluar semua. Tapi kan setelah itu menyesal kayak yang tadi yang cerita gitu ya. Setelah itu menyesal, akhirnya memilih untuk mundur dulu di situasi-situasi yang memang yang ya bisa melukai orang lain gitu. Tapi kan ternyata mundurnya itu pun berapa lama gitu. Apakah kita akhirnya mundur terus? Ketika kita mundur terus, ya ujung-ujungnya kan perasaan kita itu nggak pernah diekspresikan. Jadi ketika mundur itu yang aku lakukan sebenarnya salah satu strategi kalau aku secara pribadi, ada yang aku sebut dengan menghitung sampai 10. Jadi hitung aja dulu 1, 2, 3 supaya dia mengalami penurunan level kemarahannya. Nah setelah itu udah berani ngomong lagi meskipun kadang masih gemetaran gitu. Jadi eh, kita harus aware dengan langkah-langkah yang kita ambil, apakah itu tujuannya untuk apa. Gitu. Kalau kita merasa tujuannya hanya untuk postpone kemarahan, aku pikir it's okay. Kadang kita harus postpone dulu. Tapi kalau lari, nah itu bukan perilaku yang kita harapkan lagi. Itu postpone dengan akhirnya menghindar, run away itu berbeda gitu. Kalau tidur tujuannya untuk postpone, it's okay. Tapi kalau tidur tujuannya untuk run away, nah itu yang harus kita segera cepat kasih tahu. Itu bukan pilihan yang membangun, pilihan yang sehat gitu. Oke, nanti diskusi di dalam grup ya. Gitu ya. Udah ada pembagian kelompoknya? Oke, silakan ditampilkan.
Oke, grup satu ada yang boleh sharing experience apa yang didapat. Gak usah ceritain tadi si ini cerita angernya gini, ini cerita angernya gini. Habis waktu kita. Kalau aku yang ku dapet tadi, thank you Kak Agnes. Ya, tadi ada hal yang paling menarik ketika Kak Agnes bilang, kasih tahu ya kalau butuh input atau cukup divalidasi aja. Itu hal yang kayak jarang diberikan orang lain ketika lagi dengar cerita gitu. It means a lot for me. Udah sih itu aja. Dan lebih lega aja, Kak. Iya. Lagi pengalaman dia tadi seperti apa yang dirasa? Singkat. Hah? Kenapa? Apa yang kamu rasain? Setelah ini sedikit plong sih Kak dari yang kita nahan emosi jadi bisa cerita sama teman-teman tadi. Mm-mm. Oke, dari grup 2. Evin pemimpin dia maksudnya. Oh, Esther ya, sorry. Oh, grup, ayo udah Evin dulu. Grup 3. Nah, siapa anggota kelompoknya? Mungkin bisa cerita tadi seperti apa pengalaman di dalam grup. Cek. Oh, Oke, baik. Eh, yang saya rasain kelompoknya saya sih nice orangnya. Cuman kalau secara cuman kalau secara pribadi memang sedang di tahap yang memang sudah bisa kontrol itu gitu. Jadi ketika dengar teman-teman yang mengutarakan apa yang menjadi ini ya eh, masalah ataupun mungkin ya trigger buat merekanya sendiri, jadi ya nge-refresh lagi sebenarnya ya. Oh, eh, mungkin aja kan banyak yang enggak belum menuju pada tahap yang bisa kontrol itu gitu kan. Jadi ya itu part of the process lah. Tapi thank you sih buat Kevin ya yang sudah ini sih nge-build kita lah bareng-bareng tadi. Itu aja, thank you. ada lagi dari grup 2 satu orang lagi. Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan. Mana di grup 2 nih? Grup 3, sorry. Salah dulu nih. Jangan marah ya. Grup lantai 3 maksudnya grup Evin. Satu lagi. Baik, jual kita beli. Asik. Tapi ngomong apa ya? Enggak. Aku ngerasa kayak punya temen sih, meskipun memang dari kami semua tuh beda-beda banget, benar-benar beda-beda banget tentang fisiknya seperti apa ketika marah, kemudian pengalaman marahnya tuh benar-benar beda banget. Tapi aku jadi kayak menemukan bahwa ternyata aku nggak sendirian, dan juga teman-teman juga menunjukkan bahwa mereka dalam proses marah pun mereka nggak menjadi aneh begitu. Memang ya marah, it's okay, nggak apa-apa marah dengan cara-cara yang berbeda. Dan yang juga aku temukan dari proses kami yang menarik adalah kita sama-sama saling mau mendengar dan kemudian memberikan respons sih. Itu sih, itu menurutku penting ya. Kadang-kadang kan kita acu tak acu dengan konsep small group gitu kan. Tapi ini enggak, menurutku semuanya benar-benar mau berproses bersama, mau dengar meskipun itu biasa aja, tapi itu didengar dengan baik, dan itu penting banget, terlebih dalam proses kita berelasi dengan yang lain juga gitu. Thank you. Aku ngerasa terberkati sih karena apa ya? Karena proses
proses didengar itu kan berarti membuat kita akhirnya dianggap ada. Gitu. Oke, lantai 3 ruang tengah, grup Bang Joel. Oke, dipilih pemimpin grupnya. Kilo mau? Lantai baik. Enggak. Udah mau ngomong Bang. Udah mau ngomong. Ayo, Kilo. Eh, apa ya? Cukup menikmati sih dibukakan tentang kemarahan bahwa itu bukan aib lah. Itu memang suatu emosi yang harus diekspresikan dan terberkati juga sih dengan sharing-sharingnya bisa dengar pengalaman teman-teman masing-masing dan merasa ada teman lah dalam befriending anger inilah. Itu aja Kak. Oke, satu orang lagi dari grup ruang tengah. Kalau saya sih jadi mikir ya. eh eh, Soalnya kalau pribadi eh saya diam kalau marah. Terus tadi di feedback sama Bang Joel, marah tuh maksudnya jarang marah itu maksudnya orang lain nggak tahu tapi kita marah sebenarnya apa ya jarang marah. Ya mikir juga maksudnya ya, jadi selama ini itu marah tapi ditahan apa ya memang nggak marah memang biasa aja jadi dapat hal-hal baru. Seneng sih banyak yang ceritanya mirip-mirip juga masalah perkuliahan masalah kerja masalah keluarga jadi relate juga sama teman-teman. Oke, thank you. Oke, grupnya lantai 4, Kristen. Mau pilih kan? Jangan sampai dipilih. Bahaya, jangan mau dipilih. Ayo, mulainya di sebelah sana. Yang pertama keluar. Iya. Cepat, tolong. Yang didapat di kelompok tadi sih sebenarnya jadi punya perspektif baru ya tentang kemarahan gitu. Ada bukan cara sih, maksudnya orang-orang tuh marahnya beda-beda. Jadi bisa lebih mengenal sih ya. Aku pribadi sebenarnya tipe yang nggak peka sebenarnya kalau orang marah eh, tapi nggak ekspresif gitu. Itu sih akhirnya tahu jenis-jenis marah dari teman-teman juga dan triggernya tuh macam-macam gitu. eh Beda dari apa yang ada di pikiranku sebelumnya gitu. Jadi nggak tahu ya kalau outputnya mungkin jadi eh sadar diri gitu, sadar diri. Jangan bikin orang marah gitu. Ya tapi kalau aku pribadi ya jadinya makin mengenal diri sendiri juga gitu pas lagi ngisi apa yang ada di bahan itu. Itu sih. Oke. Satu orang lagi dari grup Aku merasa terberkati karena makin kenal diri sendiri, kenal teman, dan menariknya tuh nggak dinilai benar salahnya gitu.
terlepas itu agresif atau tidak. Em, jadi tahu sih maksudnya ya tujuan akhirnya bukan menyalahkan atau membenarkan, tapi ya kita jadi aware dan bisa kontrol atau manage perilaku gitu ketika marah. Itu sih. Sama agak pusing karena ngerasa tense aja gitu pembahasannya. Ada Kak. Itu bukan ya, bukan reaksi fisik marah ya. Oh, bukannya agak tense gitu Sebenarnya ya. ikut marah sewaktu itu. Oke, dari yang paling seru nih kayaknya nih ya, lantai 2, Estar. Kayaknya yang lain lagi pada makan donat ya masih. Ya, kalau dari kita yang di lantai 2, karena memang kita langsung masuk pada kasus gitu ya Kak. Jadi pasti pada ceritain poin-poin marahnya apa, terus ya langsung meresponi juga. Cuman yang menarik buat aku pribadi tadi ada perilaku journaling untuk melampiaskan itu, kemudian juga ada yang berolahraga gitu. Itu yang kayaknya aku pribadi nggak pernah melakukannya gitu. Jadi itu sesuatu yang baru buat aku. Eh, Terus juga ya ya mengenal lagi juga sih bahwa orang lain juga mengalami hal yang sama gitu ya. Kadang juga ngerasa eh, kok gue punya perilaku-perilaku kayak gini gitu ya. Tapi tadi ada banyak sharing dari teman-teman jadi membuat aku tahu oh iya yang lain juga pernah mengalami yang sama terkait problem keluarga atau kerjaan, ya itu mereka alamin juga. Jadi ya itu makin menguatkan, makin ya juga sih Kak dari aku gitu. Oke, thank you. Masih ada satu orang lagi dari grupnya? Oke, kalau tadi dari small group yang aku dapatin itu adalah em, sebenarnya topik ini sangat menarik buat saya pribadi kayak gitu ya, karena amarah itu terkadang gimana sih sebenarnya cara kita mengelola amarah seperti itu. Ya tadi kalau tadi Kak Oni bilang bukan di manage tapi sebenarnya kita let's be friends sama si emosi anger itu gitu. Dari teman-teman yang tadi sharing di dalam grup saya tuh saya dapati bahwa oh ternyata sebenarnya situasi-situasi yang dihadapi itu sebenarnya hampir mirip-mirip sih. Tapi ternyata respon orang itu berbeda-beda. Ada yang meluap-luap, ternyata ada juga yang ya bisa ya walaupun ada masalah bisa tetap tidur tenang kayak gitu. Ada yang ya kayak bodoh amat gitu. Ada yang eh bendam aja deh, masih tetap bisa balas, iya nggak apa-apa, iya sabar kayak gitu. Padahal dalam hati udah meledak-ledak kayak, maksudnya udah emosi meluap-luap kayak gitu. Jadi itu sih dan ternyata unik ya setiap manusia kayak gitu. Walaupun satu case yang sama, tapi cara responnya itu bisa berbeda-beda tergantung kayak tadi kau nih bilang, tergantung bagaimana cara dia memikirkan itu, backgroundnya dan kondisi bisa juga kondisi keluarganya, pengalamannya di masa lalu kayak gitu. Itu sih Kak. Jadi untuk cukup terberkati sih untuk diskusi hari ini. Terima kasih. Oke, aplaus buat semuanya. Oh, yang online. Masih ada. Oke, kasih kesempatan tuh. Yang online kalau ada boleh deh dari kelompok Kasabet satu orang aja. Oh, boleh open mic ya. Siapa? Ada Nanda, Sarah, dan Melan. Silakan. Salah satu di antara kalian bertiga.
Kan dia kalau off cam nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Kalau dari aku sih jadi lebih awareness aja ya tentang apa marah. Jadi bahwa ya siapa sih yang apa gak marah gitu. Kalau misalnya apa ada sesuatu yang gak diharapkan. Nanti emang nyata emang perlu apa diluapkan gitu. Tapi mungkin dengan cara yang sehat gitu. Jadi daripada nanti dipendem dan akhirnya efeknya ke fisik dan sakit, jadi lebih baik diekspresikan saja gitu. Itu dari aku. Oke, thank you. Thank you, Nanda. Plus buat Nanda. Oke, dari kelompoknya Ernest, masih adakah? Mereka masih masih grouping. Oh, kirain masih di dalam grup ini. Oke, boleh satu orang dari kelompoknya Ernest? Ya, ada Yulinar, ada Kairani, Yeni, Elti, dan juga Krison. Boleh salah satu di antara kalian? Oh, Oke, karena hostnya nyuruh aku harus ngomong ya. Oke, em, aku sih tadi telat masuk ya Kak. Pertanyaannya tuh apa yang didapat ya? ya, benar. Kalau yang didapat ya dan dirasakan dari sharing kelompok tadi tuh melihat bahwa semua orang berjuang ya untuk mengontrol, mengatasi rasa marahnya, bahkan mengenali perasaan-perasaan itu. Dan ketika kami sharing tadi itu ternyata tidak mudah untuk memahami perasaan-perasaan yang muncul gitu ya. Namun ya yang disyukuri adalah sharing-sharing itu menolong lah menjawab pertanyaan tadi, juga menolong aku secara pribadi untuk melihat oh ini yang sedang aku rasakan. Oh ternyata ketika aku marah hingga akhirnya responku seperti ini, ternyata ini nggak bagus responnya gitu, malah menyakiti diri atau malah mengabaikan orang lain. Jadi dari diskusi tadi tuh melihatlah bagaimana seharusnya cara yang tepat untuk merasakan bahkan mengekspresikan rasa marah itu. Jadi itu hal yang disyukuri lah Kak dari ruang diskusi tadi. Makasih Kak. Oke, thank you Yeni. Oke, thank you teman-teman semua untuk kesediaannya berpartisipasi di dalam grup. Ada beberapa poin yang aku tangkap dari dinamika kelompok masing-masing. Yang pertama adalah ya munculnya sebuah kesadaran terhadap diri dan juga terhadap orang lain gitu. Kita menjadi peka akan perasaan kita sendiri dan juga perasaan orang lain ketika kita juga berani membagikannya, berani membuka diri gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya muncul satu sikap apa ya, kesamaan universal, yaitu bersifat universal. Ternyata perasaan marah itu universal. Dan itu perasaan universal itu sebenarnya itu membuat kita merasa bahwa kita nggak aneh. Gitu. Itu kadang bikin kita susah ya. Aneh nggak sih Kak? Gitu. Aku ingat di ruang konseling selalu muncul, aku aneh nggak sih dengan ini semua? Aku aneh nggak sih gitu. Tapi ketika kita di dalam grup berani membicarakan secara terbuka, secara jujur, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, bagaimana kita berpikir terhadap suatu situasi, ternyata itu membuat kita merasa bahwa kita nggak sendiri, kita nggak aneh, apa yang kita rasakan itu benar apa adanya, gitu. Jadi sangat bersyukur sekali teman-teman untuk sebuah upayanya terbuka dan jujur di dalam grup. Apa yang udah diceritakan di dalam grup, ya biarkan itu di dalam grup ya. Nggak usah nanti dibikin status juga ya. Ada yang marah gitu ya. Bisa bubar MHC kalau enggak.
Gitu ya. Jadi jangan sampai bubar dulu MHC-nya, masih penting kita perjuangkan. Oke, aku pikir itu bagian yang penting dan kita selesai sampai di sini. Apres, ada yang mau disampaikan? Pengumuman.